Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga kita selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, manusia adalah makhluk Allah yang diciptakan dalam bentuk terbaik. Manusia diciptakan dengan bentuk fisik yang indah, juga dianugerahi perangkat lunak yang sempurna, seperti akal, pikiran, rasa, dan karsa. Manusia berbeda dari makhluk Allah lainnya. Malaikat diciptakan hanya memiliki akal tanpa diberi syahwat dan nafsu. Hewan dibekali syahwat sehingga hidupnya hanya mengikuti keinginan kebutuhan badannya. Makan, minum, berhubungan badan, dan segala keinginan yang bersifat jasmaniyah. Sementara setan diciptakan hanya dengan bekal nafsu semata, sehingga sepanjang hidupnya selalu ingkar akan nikmat Allah. Manusia, sebagaimana disebutkan dalam surat At-Tin ayat 4, bahwa manusia diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Manusia diciptakan dengan segala sesuatu yang dikaruniakan kepada malaikat, hewan, dan setan, yakni berupa akal, pikiran, syahwat, dan hawa nafsu. Oleh karena itu, kehidupan umat manusia lebih dinamis, karena manusia berjuang dalam tarikan antara ketiganya. Manusia bisa menjadi seperti malaikat, hanya tunduk kepada Allah. Bisa seperti hewan, hanya mementingkan keinginan jasmaninya, ataupun bisa seperti setan, hanya mengumbar hawa nafsunya. Sebagai makhluk ciptaan dalam bentuk terbaik, manusia dikaruniai 4 hal sebagai permata dalam dirinya. 4 permata itu disebutkan oleh Rasulullah dalam salah satu hadisnya, sebagaimana dikutip dalam kitab Ihya Ulumuddin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'atu jawahir fi jismi bani Adam, yuzaluha arba'atu asya'a, ammal jawahiru fal aqlu wad dinu wal haya'u wal amalu salih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 4 permata dalam tubuh manusia yang dapat hilang karena 4 hal. 4 permata tersebut adalah akal, agama, sifat malu, dan amal soleh. Akal adalah alat untuk memahami agama. Agama adalah rambu-rambu atau aturan yang memberikan arah kepada manusia. Sifat malu adalah pengendali, dan amal soleh adalah buah dari akal memahami agama dengan pengendalinya, yaitu berupa sifat malu. Akal menjadi pemimpin dalam tubuh manusia untuk memahami mana yang hak, mana yang batil, mana yang salah, mana yang benar, mana yang harus dikerjakan ataupun ditinggalkan. Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitabnya Nasaihul Ibad mendefinisikan akal sebagai jauharu ruhaniyun khalaqallahu ta'ala muta'allaqan bi badnil insani yu'rafu bihil haqq wal batil. Akal adalah permata ruhani ciptaan Allah yang berada dalam jasad manusia untuk mengetahui sesuatu yang hak dan batil. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, permata kedua yang dikaruniakan Allah kepada manusia adalah agama. Agama adalah aturan atau norma yang mengarahkan akal manusia untuk menerima hal-hal yang baik, layak, dan pantas. Agama menjadi pedoman bagaimana manusia menjalani kehidupannya, bagaimana mengendalikan syahwat dan nafsunya. Akal sehat akan mengarahkan kita dapat menerima agama yang hanif atau yang lurus, yang mampu memberikan ketenangan lahir dan batin, serta dapat melahirkan sifat pengendali rasa, yaitu rasa malu, dan membuahkan amal solih. Malu merupakan sifat yang dikembangkan oleh agama untuk mengendalikan perilaku manusia yang dapat membedakan kita dengan hewan ataupun setan.
Oleh karena itu, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani membagi malu menjadi dua, yakni hayaun nafsiyun dan hayaun imaniyun. Hayaun nafsiyun adalah rasa malu yang diberikan Allah pada setiap manusia, seperti rasa malu memperlihatkan auratnya dan sejenisnya. Sifat ini tidak diberikan pada hewan. Sementara hayaun imaniyun adalah ayyamna'al mu'minu min fi'lil ma'asi khaufan minallah. Ketika seorang mukmin mampu mencegah dirinya untuk berbuat maksiat karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat ini hanya diberikan pada orang mukmin yang mampu menggunakan akalnya untuk memahami perintah dan larangan Allah. Karena itu, wajar jika Rasulullah pernah memberikan nasihat kepada sahabatnya dengan mengatakan, Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian daripada iman. Malu untuk berbuat maksiat, malu meninggalkan perintah agama, malu tidak berbuat baik dan lain sebagainya. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, permata yang terakhir yang dimiliki manusia adalah amal soleh, yakni perbuatan yang patut dan baik menurut kaidah agama. Amal soleh adalah buah dari kemampuan kita memahami agama, menjalankan perintah agama, serta kemampuan kita mengendalikan sikap dalam kehidupan. Banyak orang yang mampu memahami agama atau mengerti ilmu agama, tapi tidak mampu mengendalikan syahwat dan nafsunya, sehingga rasa malu hilang dalam dirinya. Sehingga ia hanya bisa melakukan sesuatu yang hanya berorientasi pada kebutuhannya, tanpa memikirkan akibat yang akan ditimbulkan, bahkan sampai merugikan orang lain. Contoh sederhana yang dapat kita amati dalam kehidupan sehari-hari. Betapa banyak orang yang pandai agama, tapi tidak mampu mengendalikan diri, sehingga ia bukan mengamalkan ilmu agamanya, namun hanya memperalat agama untuk kepentingan dirinya atau kelompoknya. Maka akibat yang timbul dari itu bukannya amal soleh, melainkan amal yang salah alias maksiat. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, Rasulullah dalam hadis di atas juga mengingatkan pada kita akan bahaya yang mengancam 4 permata manusia tersebut. Rasul mengatakan, fal ghadabu yuzilul aqla, wal hasadu yuzilud din, wat tam'u yuzilul haya, wal ghibatu yuzilul amal salih. Ghadab atau marah-marah dapat menghilangkan akal, iri dan dengki atau hasud dapat menghilangkan agama, serakah atau tamak dapat menghilangkan sifat malu, dan menggunjing atau menggibah dapat menghilangkan amal soleh. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, semoga kita dapat mengoptimalkan permata yang ada dalam hidup kita untuk menjadi insan pilihan dan masuk dalam kategori muttaqin, yakni orang-orang yang memiliki ketakwaan kepada Allah. Ma asabaka min hasanatin faminallah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Segala bentuk kebaikan itu murni datangnya dari Allah, dan segala bentuk kesalahan itu murni datangnya dari diri saya sendiri. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.